Hai semua, dimsum ayam udang ini sangat nikmat disantap selagi hangat. Bisa dijadikan cemilan yang cukup mengenyangkan. Sebenarnya saya masih pemula dalam mengolah dimsum, baru beberapa kali membuatnya, tapi hasilnya cukup memuaskan. Saya akan share di sini ya. Silakan diikuti, terima kasih. Mula-mula kita akan buat kulitnya ya. Ada tepung terigu, tepung kanji, garam, dan air panas. Dalam suatu wadah, kita masukkan tepung terigu, kemudian tepung kanji, garam, dan air panas. Secara perlahan-lahan kita masukkan air panasnya sambil diaduk seperti ini. Saya masukkan sedikit demi sedikit ya. Ya, aduk-aduk terus. Tambahkan lagi kalau masih kering ya. Kalau kebanyakan nanti airnya, nanti terlalu lunak. Sekarang saya akan menggunakan tangan aja ya, biar lebih gampang mengaduknya ya, mencampurnya seperti ini. Kalau masih terlalu kering, tambahkan air ya, 1 sendok demi 1 sendok. Kalau mau mengadon lebih lama lagi boleh ya, tapi kalau mau langsung mendiamkan adonan ini boleh juga. Nah, kalau saya langsung mendiamkannya selama 1 jam ya. Ini hasilnya kita lihat jauh lebih lembut ya, lebih halus seperti ini ya. Nah, saya pikir ini masih belum elastis, belum cukup elastis ya. Jadi saya akan masih mendiamkannya sekitar 1 jam lagi. Kemudian kita lihat, nah adonannya jauh lebih halus. Walaupun masih belum terlalu elastis. Sebenarnya ini bisa langsung digunakan. Tapi kalau mau mendiamkan lagi, boleh ya. Nah, ini sudah cukup halus. Tapi kalau saya masih mau mendiamkan lagi, membiarkan sekitar 1 jam lagi. Ya. Ya, saya tutup supaya nggak kering ya, sekitar 1 jam lagi ya. Ini dia hasilnya. Ya, sudah cukup halus ya. Lalu kita pindahkan ke bidang datar ya, seperti ini. Kita akan membagi adonan. Besarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama-tama saya mau bagi 2 dulu ya. Kemudian saya bagi 2 lagi. Jadi, nah saya bagi lagi. Ini tergantung selera masing-masing ya, ukurannya. Nah, dengan menggunakan rolling pin, kita ratakan adonan. Seperti ini, kita gilas. Nah, ini ketebalannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada yang suka sangat tipis, ada yang cukup tebal, yang senang tebal. Nah, itu ikut selera masing-masing saja ya. Nah, ini sudah cukup ketebalannya ya, seperti yang saya inginkan. Saya gunakan ring seperti ini ukuran 10 cm. Ini juga terserah, ada yang ukuran 9 cm atau 8 cm. Nah, saya menggunakan yang 10 ya, cukup gede. Ini hasilnya. Lembut, halus, dan cukup memuaskan. Nah, kalau mau menggilas adonan yang gede, bisa seperti ini ya, langsung kita gilas. Kita angkat-angkat supaya dia lebih fresh ya. Jadi dia nggak mengkerut lagi ya. Jadi adonannya kita
angkat-angkat gitu ya. Nah, seperti ini kita haluskan lagi. Kemudian saya cetak ya dengan menggunakan ring ukuran 10 seperti ini. Ya, kita tekan ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nih, saya nggak menghitung, tapi kayaknya ini lebih dari 20 lembar ya. Ini banyak sekali. Kemudian kita akan membuat isi dimsum. Ini ya bahan-bahannya. Wortel dan labu siam diparut lalu diperas sedikit ya supaya airnya keluar. Masukkan sebagian daging ayam dan lemak ayam ke dalam chopper ya. Lemaknya ini penting membuat nanti dimsumnya jadi lembut. Kemudian tambahkan bawang putih yang dipotong-potong. Garam. Kaldu bubuk. Putih telur. Ya. Merica. 1 sendok teh. Kecap asin 2 sendok makan ya. Ya. Minyak wijen. Ya. Supaya baunya tambah harum ya. Saus tiram 1 sendok makan. Es batu 2 sendok makan. Sama seperti kita kalau mau buat bakso ya. Kita tambahkan es batu. Ya. Kita tutup lalu kita mixer. Nah, ini hasilnya. Sebenarnya ini belum terlalu halus ya, tapi nggak apa-apa. Masih ada yang bagian-bagian yang masih kasar, nggak apa-apa. Lalu kita masukkan sisa daging ayam ya. Seperti ini, nanti hasilnya memang agak kasar. Tambahkan lagi udang yang sudah kita bersihkan. Kalau nggak suka udang, boleh dilewatkan ya. Lalu ini kita mixer lagi, tapi nggak usah terlalu lama. Ini hasilnya ya, masih ada bagian-bagian yang masih kasar, tidak masalah ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Dalam satu wadah, kita tuangkan. Kita akan mencampur bahan-bahan yang lain ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan tepung sagu. Boleh juga menggantinya dengan tepung kanji ya. Masukkan wortel parut sebagian. Ya. Labu siam yang juga sudah kita parut. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya. Seperti ini. Pakai spatula ya, saya aduk-aduk sampai semua cukup merata. Dimsum ini akan kita kukus ya. Tapi sebelumnya bagian dasarnya saya oles dengan minyak goreng ya, supaya nanti tidak lengket di bagian dasar. Kemudian saya panaskan. Ambil 1 buah kulit, lalu masukkan 1 sendok makan adonan. Masukkan wortel parut bila suka ya, kalau enggak suka boleh juga tidak ditambahkan. Kemudian rapatkan, saya tidak menggunakan air lagi.
Karena ini adonan kulitnya lembut, jadi ditekan aja sudah nempel ya. Kemudian saya lipat-lipat seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa bentuk lain atau model lain, silahkan ya. Saya ambil lagi 1 sendok makan adonan, tambahkan wortel parut ya. Kemudian direkatkan, ditekan seperti ini, dia sudah merekat ya. Kemudian dibentuk, ini sesuai dengan selera masing-masing ya bentuknya. Saya hanya melipat-lipat seperti ini ya. Ya, gampang ya. Kemudian kita lakukan sampai adonan habis ya. Dimsum akan kita kukus ke dalam kukusan yang sudah panas ya. Kita susun pelan-pelan seperti ini. Lalu kita kukus sekitar 15 menit ya. Nah, ini setelah 15 menit sudah matang. Saya angkat ya. Hati-hati panas. Saya angkat secara perlahan-lahan. Ada yang masih menempel. Ya. Sekarang kita akan membuat saus sambal dimsum. Mula-mula tuangkan minyak sekitar 1 atau 2 sendok makan. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris. Kita tumis ya. Seperti ini. Sampai baunya tercium ya. Jangan sampai gosong. Ya, pelan-pelan. Sambil kita aduk-aduk terus. Lalu kita masukkan sambal botol ya, sekitar 2 sendok makan atau lebih kalau kita mau bikin sausnya yang banyak ya. Nah, saya masukkan air ya. Kebetulan ini sambal botolnya udah habis ya. Saya aduk-aduk. Kemudian saya tambahkan minyak wijen 1 sendok makan supaya baunya harum, garam, saus tomat. Ini akan menambah rasa asam ya. 1 sendok makan aja. Kemudian aduk-aduk. Nah, ini kuahnya jadi cukup kental. Jadi tidak perlu menambahkan maizena sebagai pengental ya. Sudah matang, saya matikan kompornya. Kita pindahkan ke dalam wadah untuk sambal ya. Lalu taburkan bawang daun sebagai hiasan. Dan menambah aroma dimsum ya. Seperti ini. Nah, dimsumnya sudah siap untuk disajikan. Saya coba dulu ya, dicocol ke saus sambal. Enak banget. Dagingnya terasa sekali. Wajib dicoba ya. Nah, demikianlah dimsum ayam udang dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.